Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam sore, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Di pertemuan hari ini kita bicara tentang pertemuan kelima ya. Jadi baru masuk pertemuan kelima ya teman-teman ya. Belum masuk ke pertemuan keenam. Tugasnya nanti ada di week ke-6 ya teman-teman. Week ke-5 ini nggak ada tugas. Sebelumnya ada yang mau ditanya dulu. Ada yang belum gabung grup Telegram? Dilihat ya teman-teman, itu ada tahunnya. Jangan sampai salah gabung grup karena saya lihat ada beberapa mahasiswa yang gabung di grup lama. Gitu. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja. Ini kita bicara tentang arsitektur ya, arsitektur cloud computing. Ini goals-nya ini ya, gambaran umum arsitektur, anatomi, kemudian konektivitas jaringan ya, kemudian deskripsi tentang aplikasi di cloud ya. Nah, ini arsitektur pandangan hierarkis yang menggambarkan sebuah teknologi ya, definisi-definisinya ya. Ada yang bilang seni, perencanaan. Jadi kalau Anda mau bangun rumah gitu ya teman-teman ya, Anda mau bangun rumah, arsitektur ini ya gambar desainnya, desain rumah. Kalau di sistem informasi ada desain untuk secara holistik sistem informasi yang ada di sebuah perusahaan. Misalkan ada yang ada di core bisnisnya, modelnya seperti apa gitu ya. Saya mau tunjukin arsitektur nih. Bentar ya. Biar Anda ada bayangan. Bentar. Nah, ini project saya di IT Blueprint. Ini saya bikin mana ya arsitekturnya. Nah, ini kayak gini teman-teman. Ini salah satu contoh arsitektur sebuah aplikasi ya, teman-teman. Ini project saya bikin IT Blueprint di salah satu instansi pemerintah ya. Di dalamnya ini ada apa? Arsitektur utamanya ya, yang menyangkut dengan main business dari organisasi. Di sini ada yang supportnya. Nah, ini untuk mengakses semua arsitektur ini dibutuhkan apa nih? Bisa diakses via desktop, mobile atau apa gitu ya. Nah, ini gambaran apa arsitekturnya dari sebuah sistem informasi. Nah, kebetulan kita hari ini bicara tentang arsitektur apa cloud ya. Oke, nah ini arsitektur cloud dibagi jadi 4 bagian ya. Ada user atau banyak orang sebut ini sebagai client, kemudian ada network jaringan, ada cloud management layer, ada juga hardware resource. Jadi ada 4 layer 1. Layer 1 dia user atau client layer, layer 2 network, layer 3 cloud management layer, layer 4 adalah hardware resource layer-nya. Nah, kalau Anda misalkan pakai Google Cloud, ya yang Anda akses layer 1-nya nih user client ini. Ya, kalau dari Anda yang pakai Google Cloud, Google Drive gitu ya. Itu salah satu aplikasi cloud juga. Oke, layer 1 itu lapisan terendah dari arsitektur cloud ya, isinya berupa apa? Interface langsung dengan klien ya, dengan pengguna. Bisa berupa device, bisa laptop, komputer, iPad, HP dan segala macam. Selama dia terkoneksi dengan internet. Kemampuannya bergantung pada spesifikasi device yang digunakan. Biasanya ada web-based application yang bisa diakses
URL-nya apa gitu ya, dari browser masing-masing device yang terkoneksi secara dengan internet. Nah, kalau layer 2-nya ini bagian jaringannya, ini bagian penting agar cloud-nya bisa diakses ya. Nanti di masing-masing cloud itu ada bermacam jalur, ada yang public, ada juga yang private. Public ini memungkinkan user bisa mengakses di mana aja. Karena saat ini udah zaman ya, banyak semenjak COVID ternyata keterusan ya, ada banyak kantor atau perusahaan yang menutup kantornya dia, jadi karyawannya kerja dari mana aja gitu. Nah, untuk itu disediakan akses cloud agar karyawannya bisa kerja gitu ya dari mana aja. Gitu. Ada juga private cloud, ada koneksi LAN untuk jaringan lokal atau akses private pakai VPN misalkan. Kemudian bandwidth minimum usage-nya kadang ditentukan oleh si penyedia cloud. Kemudian network layer-nya nggak masuk ke dalam SLA. Biasanya gitu network layer. Karena mayoritas network layer-nya ada di sisi klien ya. Itu beda lagi nanti agreement-nya. Kecuali nanti ya yang ada di lingkungan server itu masih tanggung jawabnya si penyedia cloud. Yang ketiga ada cloud management layer. Ini biasanya tersedia UI-nya, ada OS-nya cloud yang digunakan untuk dia manage dari layanan cloud tersebut. Kemudian memungkinkan manajemen resource, optimasi, konsolidasi server, beban kerja, penyimpanan dan segala macam kita bisa manage kalau Anda berlangganan ya. Kemudian biasanya nih dimasukkan ke dalam service level agreement karena masuk dalam performance. Kalau nggak sesuai, mungkin kan ada penalty. Kemudian ada resource hardware. Ini ketentuan resource hardware yang digunakan oleh layanan cloud. Biasanya harusnya sih ada redundancy dalam desain layer ini. Kemudian semakin handal redundant-nya, maka semakin optimal. Jadi redundant-nya itu sebagai DRC lah, ya, buat keadaan urgent gitu ya. Begitu main cloud-nya, main server yang mati, dia ada backup-nya. Kemudian ini juga dimasukkan ke dalam service level agreement. Kalau nggak sesuai dengan itu, maka dimungkin ada penalti. Dan ini juga faktor security, teman-teman, berkaitan dengan keamanan ya. Biasanya bagian ini hanya diakses oleh pihak-pihak tertentu aja ya, yang ada di lingkungan penyedia cloud ya. Kalau kita sebagai usernya hampir nggak mungkin ya, untuk mengakses untuk akses langsung ke sana gitu ya. Atau tergantung agreement juga. Ini arsitekturnya, application, platform, virtualization, server, storage, dan data center. Anatominya sebagai bagian dari arsitektur ada 5 komponen cloud, ada aplikasi, lapisan semua aplikasi yang dapat dijalankan, ada juga platform, terdiri dari platform yang punya tugas untuk mengeksekusi aplikasi. Platform ini ada di antara infrastruktur dan aplikasi. Kemudian ada infrastruktur, ada sumber daya di mana komponen lain bekerja, berpengaruh pada performa dari layanan cloud tersebut. Kemudian ada virtualisasi, proses pembuatan komponen logik dari sumber daya atas resource yang dimiliki. Ada juga hardware atau perangkat keras berupa server, storage, data center. Nah, kalau kayak Google, dia punya layanan cloud, boleh jadi kita nggak pernah tahu dia naruh data centernya di mana aja gitu ya. Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti Google buka data centernya di titik mana aja. Gitu. Kalau ada yang tahu, biasanya tinggal
hancurin aja tuh. Kalau dihancurin ya bisnisnya hancur gitu ya. Biasanya kalau kita bicara data center itu ada tier-tiernya, tier 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Itu ada standar-standarnya gitu ya. Dia jauh dari lokasi, jauh dari jalan raya, berapa kilometer gitu ya. Itu ada standarnya. Bahkan ada teman saya pernah pergi ke data center, di salah satu data center di Korea gitu. Dia hanya datang ke sebuah shelter gitu. Nanti di shelternya itu dijemput oleh bis. Nah, begitu dia masuk bis, bisnya itu ketutup semuanya. Kemudian saat dia masuk bis, handphone nggak boleh dinyalakan, nggak boleh bawa peralatan elektronik gitu ya. Nanti tahu-tahu dia dibawa jalan muter-muter gitu ya. Tiba-tiba udah nyampe di lokasi data centernya. Nah itu saking mempertimbangkan faktor security-nya dari kelanjutan data center tersebut. Network connectivity pada cloud computing, dia teknik berbagai sumber daya di mana server penyimpanan dan infrastruktur komputasionalnya di beberapa lokasi dihubungkan oleh jaringan. Biasanya bergantung pada kinerja jaringannya biasanya. Jadi sebuah data center bukan cuma dia membackup servernya juga, tapi jaringannya juga dia punya beberapa connection ya dari multi provider, termasuk supply electricity-nya juga sama ya. Untuk mengaksesnya ada bisa menggunakan jaringan akses public cloud, ada private cloud, ada intra cloud untuk layanan public cloud, ada private intra cloud, ada jaringan private, ada juga jalur untuk internet traffic ya, umum. Nah ini satu-satu kita bahas. Jaringan akses public cloud. Biasanya ini jaringan publik ya. Beberapa provider menyediakan VPN, virtual private network ya, untuk agar faktor security-nya bisa ditingkatkan, bisa lebih terjamin bagi user untuk menggunakan layanan cloud tersebut. Karena apa? Karena jaringan yang dipakai adalah jaringan publik gitu ya. Jadi begitu Anda masuk ke VPN ini, maka dibutuhkan ada password dan username-nya biasanya. Isu utamanya dia faktor security. Ini tadi saya bilang jalur-jalur publik. Pengguna VPN juga dapat mempengaruhi kinerja dari layanan cloud. Biasanya ada bebannya, jadi nggak bisa jadi ada delay, nggak secepat kita ngakses laptop pribadi. Kemudian jaringan akses private cloud bisa berupa jaringan khusus yang digunakan untuk mengakses cloud, bisa juga dalam bentuk VPN. Jadi bisa jaringan khusus, tarik kabel sendiri, list line misalkan, atau bisa juga VPN. Model penyebaran cloud pribadi, karena cloud adalah bagian dari jaringan organisasi, teknologi, pendekatannya bersifat lokal. Untuk struktur jaringan internal, mungkin termasuk VPN internet atau layanan VPN dari operator jaringan. Jika akses aplikasi digunakan dengan benar dengan jaringan organisasi, konektivitas dalam konfigurasi pra-cloud, transisi ke komputasi cloud pribadi nggak akan mempengaruhi kinerja akses kayak gitu. Oke, kemudian ada jaringan intra-cloud. Ini buat layanan public cloud. Pertimbangannya konektivitas jaringan lain dalam komputasi cloud adalah jaringan intra-cloud untuk layanan cloud public. Sumber daya penyedia cloud-nya, dengan demikian layanan cloud pada pelanggan didasarkan pada sumber daya yang secara geografis terpisah satu sama lain, tapi masih terhubung dengan internet. Kemudian, jaringan komputasi cloud publik bersifat internal bagi penyedia layanan.
Dengan demikian tidak terlihat oleh pelanggan, namun aspek keamanan, konektivitas, dan mekanisme akses sumber daya ini suatu hal yang perlu diperhatikan untuk jaringan intra-cloud. Kemudian ada private intra-cloud. Biasanya lebih rumit ya untuk jaringan dan konektivitasnya. Apa yang membuat masalah khusus ini begitu kompleks? Karena tergantung pada seberapa banyak konektivitas intra-cloud dikaitkan dengan aplikasi. Jadi semakin banyak konektivitas yang terkait dengan aplikasi, biasanya ada effort tertentu ya untuk melakukan itu. Kemudian jaringan intra-cloud pribadi biasanya didukung melalui konektivitas antar situs pusat data utama yang dimiliki oleh perusahaan. Minimal semua implementasi komputasi cloud akan bergantung pada jaringan intra-cloud. Kemudian setelah hubungan sumber daya dibuat, jauh mana jaringan intra-cloud digunakan bergantung pada apakah aplikasi tersebut dikomponenkan berdasarkan arsitektur SOA. Kemudian jika prinsip SOA-nya diikuti, traffic dapat berpindah antara komponen aplikasi serta antara aplikasi dan pengguna. Nah, ini jaringan private biasanya untuk transaksi tertentu ya, yang memang butuh faktor security yang lebih besar gitu ya, karena berpengaruh kepada kelangsungan bisnis sebuah organisasi gitu ya. Ini jaringan konvensional pribadi dirancang untuk aplikasi lokal dan security internet yang maksimum. Contohnya aplikasi email ya, berbagi file, perencanaan sumber daya, ERP yang dikirimkan ke server berbasis lokasi biasanya gitu. Kalau menyangkut kelanjutan bisnis organisasi, biasanya banyak orang yang prefer untuk private ya. Atau bisa juga pakai VPN ya. Walaupun kebanyakan orang udah lebih memilih Islam langsung terhubung. Nah, ini jalur untuk internet traffic. Dia melewati serangkaian gateway internet ya, yang terbatas, menimbulkan masalah kinerja dan ketersediaan bagi pengguna user terakhirnya yang menggunakan aplikasi berbasis cloud. Bisa ditingkatkan jika infrastruktur dan konektivitas gateway internet terdistribusi lebih luas didukung untuk mengakses aplikasi. Aplikasi seperti video call bisa makan bandwidth yang lebih besar, karena biasanya kalau dia kirimnya video, penggunaan datanya dia stabil untuk lebih tinggi gitu ya. Karenanya seorang harus merencanakan konektivitas dan jalur yang benar antara penyedia dan konsumen. Nah, aplikasi di cloud ada yang standalone ya, berdiri sendiri. Aplikasi yang standalone dikembangkan untuk dijalankan pada satu sistem yang nggak menggunakan jaringan untuk fungsinya. Sistem yang berdiri sendiri ini hanya menggunakan mesin tempat mereka dipasang. Fungsi sistem semacam ini sepenuhnya bergantung pada resource atau fitur yang disediakan di dalam sistem. Dia nggak perlu data atau kekuatan memprosesnya dari sistem yang lain. Biasanya dia independen. Atau yang berikutnya ada aplikasi web. Ini beda dengan yang berdiri sendiri dalam banyak aspek. Perbedaan utamanya dari arsitektur client server yang diikuti oleh aplikasi web. Nah, kalau yang standalone dia bergantung pada jaringan untuk bekerja. Kalau yang web dia bergantung pada jaringan, kalau yang standalone nggak bergantung. Nah, kalau yang aplikasi web ini ada dua komponen, biasanya ada client, ada juga server.
Jadi ada kliennya, ada servernya, ada dua interface-nya. Kemudian klien dapat berada di mana aja, dia bisa akses di mana aja. Jenis aplikasinya sangat berguna, banyak digunakan, sampai hari ini banyak digunakan ya, dan lebih fleksibel ya, karena layanannya bisa diakses di mana aja. Nah, ini aplikasi cloud, ya, ini standalone application, ini web application. Kekurangan aplikasi web, nggak elastis, tidak dapat menangani beban yang sangat berat ya. Kemudian aplikasi web nggak multi tenant, nggak melayani banyak tenant. Aplikasi web tidak memberikan pengukuran kuantitatif dari layanan yang diberikan pada pengguna, meskipun si user itu bisa memantau penggunanya. Aplikasi web biasanya dalam satu platform tertentu, kemudian nggak disediakan berdasarkan pembayaran sesuai pemakaian. Dengan demikian layanan tertentu diberikan kepada pengguna untuk penggunaan permanen atau percobaan, dan biasanya waktu akses pengguna tidak dapat dipantau karena sifatnya yang non elastis. Transaksi beban puncaknya nggak bisa ditangani. Nah, ini aplikasi cloud-nya mengacu pada SaaS, Software as a Service. Punya fitur yang unik. Aplikasi cloud biasanya dapat diakses sebagai aplikasi web, tapi sifatnya berbeda. Kalau menurut NIST, fitur yang membuat aplikasi cloud unik dijelaskan sebagai gambar berikut ya. Ada multi tenancy, electricity, on demand service, dan segala macam. Future-nya mungkin banyak aplikasi akan kita akses secara cloud gitu ya. Contohnya Windows 365 gitu ya. Kita lihat aja dari perangkat-perangkat keluaran terbaru, semakin dikit akses untuk colok menyolok gitu ya. Jadi tidak memungkinkan si user untuk melakukan instalasi ya. Jadi memang diarahkan ke sana gitu ya. Jadi memang nggak membebankan device yang kita miliki juga gitu ya. Resource penggunaan device kita akan lebih kecil. Kita hanya butuh koneksi internet aja nanti buat mengakses layanan. Nah, multi tenancy salah satu properti penting dari cloud yang membuatnya berbeda dari jenis aplikasi lain, di mana perangkat lunak dapat digunakan bersama oleh pengguna yang berbeda. Ya, jadi software-nya bisa digunain oleh lebih dari satu user di waktu yang sama, gitu ya. User sama, gitu. Kalau sama laptop kita kan, kalau kita hanya satu user yang bisa memakai, nggak bisa dua. Kecuali kita ada server sendiri, gitu ya. Yaitu salah satu bentuk cloud juga. Independensi mengacu pada logic independency. Setiap pengguna akan memiliki instance aplikasi terpisah, dan perubahan dalam satu aplikasi nggak mempengaruhi yang lain. Jadi kalau yang satunya save, yang lainnya nggak ikutan save. Kalau yang satunya mengubah sesuatu, yang lainnya nggak. Jadi independence. Nggak ada batasan dalam jumlah aplikasi yang dibagikan. Jadi di satu waktu bisa diakses oleh banyak user ya. Nah, ini kayak gini. Multi tenancy itu usernya bisa banyak. Aplikasinya satu itu. Secara bisnis ini lebih menguntungkan ya, karena pembajakan dan segala macam ya. Kalau kayak gini lebih gampang dikontrol. Kemudian distribusinya juga lebih gampang. Elastis juga merupakan properti unik yang mungkin cloud melayani lebih baik ya. Menurut si Herbst, elastisitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana sistem mampu beradaptasi dengan perubahan beban kerja dengan menyediakan dan mencabut
sumber daya secara otonom sedemikian rupa sehingga pada setiap titik waktu sumber daya yang tersedia dapat sesuai. Ya. Oke. Kemudian ini platform cloud heterogen, mendukung heterogenitas, di mana semua jenis aplikasi dapat digunakan di cloud. Jadi dia sangat fleksibel ya buat developer, ya biasanya banyak digunakan oleh developer. Kemudian aplikasi biasanya dapat diakses oleh pengguna menggunakan web browser. Nah, ini pengukuran kuantitatif biasanya kita bisa mengukur secara kuantitatif seberapa besar storage yang kita gunakan gitu ya. Kayak misalkan kita pakai Google Cloud, kita bisa mengukur ya, udah berapa giga atau berapa tera yang kita udah pakai. Gitu. Oke. On-demand service, dia menawarkan layanan kepada pengguna sesuai permintaan, kapanpun pengguna membutuhkan. Ini juga memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi web tanpa batasan waktu, durasi, dan jenis perangkat yang digunakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, mungkin tentang VPN Pak. Mm-mm. Mungkin kalau untuk kita tahu untuk VPN sendiri kan mungkin bisa digunakan untuk beberapa cara gitu ya, mungkin untuk internet atau yang lain. Kalau seandainya mungkin kita mempunyai apa ya untuk kuota atau mungkin video, apakah bisa dijadikan buat unlimited buat internet atau itu gimana Pak? Unlimited internet gimana? Maksudnya VPN itu digunakan gitu, maksudnya untuk mengakses internet mungkin secara unlimited gitu. Kalau kita beli ibaratnya kayak paketan YouTube atau apa bisa digunakan nggak untuk ke semua aplikasi gitu. Kalau dari pengalaman saya bisa file transfer juga bisa gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan penggunaan akses internet, biasanya kita buka jalur dulu tuh buat layanan datanya gitu ya. Baru kita minta akses. Jadi VPN itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Untuk Jalan membuka tol lah. jalan gitu Pak ya. Iya, Iya, jalan tol. jalan Jadi cepatnya gitu. jadi jalan tolnya gitu ya. Anda mau pakai jalur umum atau jalan tol, bedanya gitu aja sebenarnya. Oke, ada lagi teman-teman? Cuma yang VPN ini bukan teknologi baru sebenarnya, udah lama. Banyak digunakan untuk transaksi apa ya, untuk aktivitas yang membutuhkan faktor security ya. Karena dulu awal sebelum ada VPN itu, kalau dia mau ada koneksi misalkan dari PT A ke PT B, ya, dia butuh security yang high gitu ya, maka dia tarik FO ya dari PT A ke PT B, jalurnya private. Gitu. Nah itu untuk narik akses jalur tersebut biayanya costnya biasanya lebih besar. Nah dengan VPN ini costnya bisa lebih rendah karena apa, jalurnya yang dipakai adalah jalur publik. Cuma memang faktor security-nya lebih tinggi ketimbang jalur publik. Jadi lebih aman. Jadi solusi buat yang mau cari apa security-nya lebih tinggi gitu ya. Kemudian harganya lebih rendah. Berarti kalau seandainya untuk yang ibaratnya kan ada yang free sama yang premium, itu kualitasnya pasti berbeda jauh gitu Pak ya. Pasti beda, pasti. Pasti beda antara free dan premium gitu. Ya biasanya harga menentukan kualitas lah. Oke, ada lagi? Cukup Pak. Oke, teman-teman, kuisnya ini
udah nanti saya buka deh kuisnya. Saya cek lagi. Karena memang settingan dari e-learning-nya ya, dia nggak ngedetect libur gitu ya. Nggak ngedefine libur, jadi settingannya masuknya mundur gitu ya. Nanti saya perlu setting ulang untuk yang week ke-5. Tugasnya itu nanti ada di week ke-6 ya teman-teman ya. Di week ke-5 belum ada tugas, di week ke-6 baru ada tugas gitu. Buat teman-teman yang nanyain tugas week ke-6 belum masuk, kita week ke-6 baru masuk week ke-5. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Buat yang belum join grup, jangan lupa join grup Telegram yang terbaru ya, grupnya. Kalau belum dapat linknya, silakan japri saya. Nanti saya forward invitation linknya buat masuk ke grup Telegram. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.